Maka tim transisi rombak itu anggaran. Ya, rombak itu dari 20 triliun cuma 64 miliar, nggak bisa. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, mengusulkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk Kementerian HAM. Alokasi dana ini direncanakan untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional, laboratorium HAM, rumah sakit HAM, serta meningkatkan kesadaran HAM di 78.000 desa di Indonesia. Ia berpendapat bahwa langkah ini penting untuk menempatkan Indonesia di panggung HAM global. Namun, usulan ini mendapat kritik dari berbagai pihak, karena dianggap terlalu besar dan tidak realistis. Mengingat anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian HAM saat ini hanya sekitar 64 miliar rupiah saja. Natalius Pigai adalah sosok yang memicu beragam opini di masyarakat. Sebagai figur yang dikenal vokal dan kritis, ia memiliki pendukung yang setia, tetapi juga menghadapi skeptisisme dari sebagian masyarakat. Kritik yang diarahkan kepadanya sering berkaitan dengan pandangan atau pernyataannya yang dianggap kontroversial oleh beberapa pihak. Pigai menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan terhadapnya tampak terbagi. Ada yang melihatnya sebagai representasi penting dari suara Papua dan figur yang tegas. Sementara yang lain mempertanyakan apakah gaya kepemimpinannya dapat selaras dengan visi pemerintahan yang lebih inklusif dan pragmatis. Ketertarikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Natalius Pigai sebagai Menteri Hukum dan HAM disebabkan karena 4 faktor berikut. Pertama, rekam jejak Pigai di bidang HAM. Natalius Pigai, sebagai mantan komisioner Komnas HAM, memiliki pengalaman luas dalam menangani isu-isu HAM. Keberanian dan konsistensinya dalam menyuarakan hak-hak kelompok terpinggirkan, khususnya masyarakat dari wilayah timur Indonesia, menjadikannya figur yang kuat dalam bidang ini. Kedua, representasi Indonesia Timur. Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa pemerintahannya mencerminkan keberagaman Indonesia. Pengangkatan Pigai bisa menjadi simbol komitmen untuk mendukung inklusi, khususnya bagi Indonesia Timur, yang seringkali merasa kurang terwakili di tingkat nasional. Ketiga, pendekatan HAM yang berimbang. Prabowo mungkin melihat Pigai sebagai tokoh yang tidak hanya vokal tetapi juga realistis dalam memperjuangkan HAM. Hal ini penting untuk menyeimbangkan pendekatan HAM dengan agenda pembangunan dan stabilitas nasional yang menjadi prioritas pemerintahan. Keempat, perbaikan citra pemerintahan terkait HAM. Dengan mengangkat figur seperti Pigai, Prabowo dapat memperbaiki persepsi publik terkait isu HAM, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Langkah ini juga dapat menegaskan komitmen Prabowo untuk menangani isu HAM secara serius. Jika hal ini benar-benar terrealisasi, Pigai bisa menjadi salah satu menteri yang membawa dinamika baru dalam kebijakan HAM di Indonesia.